Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan dari Prodi Manajemen kelas MJ 203, mata kuliah Estetika Humanisme. Dosen pengampu Ibu Rosanah, S.M.I.I.com. Mohon izin Ibu, saya di sini ingin mengevaluasi ujian sekolah yang berjudul Emotional Intelligence. Definisi dan pentingnya kecerdasan emosional. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali kemampuan dan mengelola emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Daniel Goleman dalam bukunya yang terkenal mendefinisikan AI sebagai keterampilan yang mencakup kemampuan untuk menyadari emosi dan perasaan sendiri serta dampak pada tindakan, mengelola emosi dengan cara yang konstruktif, memahami dan merespon emosi orang lain, membangun hubungan sehat dan efektif. Perbedaan antara AI dan IQ. IQ adalah intelligence quotient, adalah ukuran kemampuan kognitif seorang dalam hal logika, matematika, dan pemecahan masalah. IQ lebih fokus pada kemampuan intelektual dan seringkali dianggap sebagai indikator kemampuan akademik dan analitis. AI di sisi lain berhubungan dengan bagaimana seseorang memahami dan mengelola emosi mereka dan orang lain. AI berfokus pada aspek emosional dan sosial dari fungsi manusia dan berperan penting dalam hubungan sosial kepemimpinan. Komponen AI. Self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri serta dampaknya dan pikiran dan perilaku. Ini mencakup yang pertama, mengenali perasaan pada saat mereka muncul. Yang kedua, memahami penyebab dan dampak dari emosi tersebut. Yang ketiga, menilai bagaimana emosi mempengaruhi keputusan dan interaksi sosial. Komponen AI. Self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengelola emosi dengan cara yang sehat dan produktif. Ini melibatkan yang pertama, menghindari reaksi impulsif, mengelola stres dan tekanan emosional, menyusun strategi untuk menghadapi situasi emosional yang menantang. Motivation dalam konteks AI adalah kemampuan untuk bermotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan jangka panjang meskipun ada hambatan atau kegagalan. Ini termasuk yang pertama, memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai hasil. Yang kedua, menetapkan dan mengejar tujuan pribadi dengan tekad. Yang ketiga, mempertahankan optimisme dan sikap positif dalam menghadapi tantangan. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Ini melibatkan yang pertama, mendengarkan dan memperhatikan perasaan orang lain. Yang kedua, memahami perspektif
dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menunjukkan dukungan dan pengertian secara aktif. Sosial siklis. Sosial siklis mencakup kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ini termasuk yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara jelas dan persuasif. Yang kedua, membina hubungan yang positif dan produktif. Yang ketiga, mengelola konflik dan bekerja dalam tim. Manfaat EI dalam kehidupan pribadi dan profesional. Meningkatkan hubungan interpersonal. EI membantu dalam membangun, merespon emosi orang lain sehingga menciptakan interaksi yang lebih harmonis dan efektif. Manfaat EI dalam kehidupan pribadi profesional, ini masih belajar yang tadi, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain, memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Selanjutnya, meningkatkan kepemimpinan dan kerjasama tim. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk memotivasi, memahami, dan berkomunikasi dengan anggota tim. EI berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, meningkatkan kesadaran diri. EI membantu Anda memahami emosi Anda sendiri, kekuatan dan kelemahan Anda, serta motivasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mengelola diri Anda dengan lebih baik. Mengelola emosi. EI memungkinkan Anda untuk mengenali dan mengelola emosi Anda secara efektif. Ini membuat Anda lebih tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Meningkatkan hubungan interpersonal. Pemahaman yang baik tentang emosi diri kita kepada orang lain membantu Anda untuk berempati, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan keluarga, teman, dan rekan, dan lain-lain atau saudara. Mengurung stres dan kecemasan. Kemampuan untuk mengelola emosi Anda dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan dalam kehidupan Anda. Dalam kehidupan profesional, yang pertama, meningkatkan kepemimpinan. Pemimpin dengan EI yang tinggi cenderung lebih efektif karena mereka dapat memahami dan mengelola emosi tim mereka, memotivasi orang, dan membangun tim yang solid, membantu pengambilan keputusan. EI memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan dampak emosional dari keputusan tersebut.
Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Karyawan dengan EI yang tinggi cenderung lebih termotivasi, berkomitmen, dan fleksibel, yang mengarah pada peningkatan produktivitas. Mengelola konflik. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dapat membantu Anda menangani konflik di tempat kerja dengan efektif. Selanjutnya, strategi meningkatkan EI. Teknik mindfulness dan refleksi diri. Mindfulness adalah latihan kesadaran penuh untuk mengamati dan memahami perasaan tanpa menghakimi. Refleksi diri adalah menilai pengalaman dan reaksi emosional untuk memahami pola emosi dan perilaku. Strategi meningkatkan EI. Masih selanjutnya, latihan empati dan komunikasi yang aktif. Misalnya latihan empati berlatih untuk mendengarkan secara aktif dan mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dan komunikasi yang aktif menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan umpan yang baik, konstruktif. Strategi meningkatkan EI. Pengelolaan stres dan emosi secara sehat. Teknik yang pertama, teknik pernapasan dalam meditasi atau latihan fisik untuk mengelola stres. Yang kedua, lagi mengatasi emosi negatif menggunakan strategi coping yang positif untuk meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri, ada yang mencatat jurnal emosi, catatan emosi Anda setiap hari. Perhatikan pemicunya dan bagaimana Anda meresponnya. Melakukan meditasi atau latihan pernapasan. Teknik ini sangat membantu Anda lebih fokus pada pikiran dan perasaan pada Anda saat ini. Mencari umpan balik dari orang terdekat, misalnya ke teman, saudara, atau orang tua. Mintalah orang yang Anda percayai untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana emosi Anda mempengaruhi mereka. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan sosial. Berlatih komunikasi yang aktif. Belajarlah untuk berkomunikasi dengan jelas dan asertif, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Membangun hubungan yang kuat. Berusahalah untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, bergabung dengan kelompok atau kegiatan yang memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti organisasi dan lain-lain, perkumpulan yang lainnya yang positif. Mengelola emosi. Mengelola emosi mengidentifikasi dan menamai emosi. Belajarlah untuk mengenali dan menemani emosi Anda dengan tepat. Menerima emosi
Jangan mencoba menekan atau menolak emosi Anda. Biarkan mereka muncul dan berlalu. Mengembangkan strategi mengatasi, temukan cara sehat untuk mengatasi emosi yang menantang, seperti olahraga, hobi atau berbicara dengan terapis, jogging, dan carilah kegiatan yang positif. Banyak sekali. Oke, sekian dan terima kasih dari materi yang saya sampaikan tentang emotional intelligence. Saya di sini mohon maaf apabila ada perkataan yang salah pada Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.